warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali kita masih dapat berjumpa pada pembahasan materi pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan saya Yuan Erlin, NIM 21075125. Pada materi kali ini, kita akan membahas terkait dengan administrasi keuangan. Adapun bahasan yang kita bahas yaitu mencakup pengertian, proses, fungsi, manfaat, dan komponen dari administrasi keuangan. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan anggaran atau keuangan dan pembuatan laporan keuangan untuk mencapai tujuan dan kepentingan pendidikan itu sendiri. Atau juga dapat kita artikan sebagai rangkaian kegiatan yang melalui prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib dan berdaya guna serta berhasil guna. Maksudnya di sini menggunakan sumber daya yaitu manusia dan menghasilkan manfaat dari pendidikan tersebut. Pengelolaan keuangan meliputi penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan semua kegiatan yang ada pada suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan administrasi keuangan secara garis besar. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, yaitu berkaitan dengan perencanaan tujuan dan efisien, yaitu dapat diharapkan tujuan pendidikan yang membutuhkan keuangan tercapai dengan baik. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran sekolah, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab pengeluaran sekolah yang dibuat dengan bukti-bukti yang jelas terkait dengan uang tersebut. Yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Yang kedua yaitu proses. Proses administrasi keuangan meliputi minimal 3 langkah, yaitu mulai dari perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan, serta yang terakhir yaitu tanggung jawab terkait dengan keuangan. Perencanaan sendiri berarti anggaran sekolah tersebut digunakan untuk kegiatan atau program apa yang ditulis secara rinci dan diatur dengan aturan atau perundang-undangan, sehingga lembaga kependidikan hanya melaksanakan penyelenggaraan keuangan tersebut. Dengan adanya perencanaan, maka proses penggunaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian pula dengan penanggung jawab yang jelas, bukan hanya omongan, namun terdapat bukti bahwa penyaluran uang tersebut terjadi untuk kepentingan apa dan data-data yang ada itu valid dan tidak dapat memanipulasi penggunaan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat. Dalam proses manajemen keuangan perlu ditentukan hal mengenai gambaran sejumlah pegawai atau staf serta kemampuannya, fasilitas fisik atau gedung atau bangunan dari sekolah atau perguruan tinggi, dan perlengkapan serta pembekalan pelayanan, bantuan operasi dan pelayanan administrasi dan pembuatan perkiraan anggaran dengan teliti. Adapun manfaat dari manajemen keuangan yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi khususnya sekolah atau perguruan tinggi menjadi lebih teratur dan terarah. Penggunaan dana organisasi dalam konteks lembaga kependidikan menjadi lebih terkendali, lebih terorganisasi, dan manfaatnya dapat dilihat secara jelas. Selanjutnya poin yang keempat yaitu komponen administrasi keuangan.
Dalam kegiatan pencairan keuangan, suatu lembaga pendidikan, yaitu misalnya kepala sekolah, memberikan kebijakan untuk mengeluarkan keputusan, sehingga keuangan lembaga dapat masuk atau keluar, dan uang tersebut tidak bisa diaplikasikan jika belum ada tindakan dari ordonator, yaitu orang yang memiliki wewenang untuk menguji apakah putusan yang ditetapkan oleh kepala sekolah tersebut layak untuk mendapatkan dana ataupun uang, sehingga keputusan tersebut dapat direalisasikan. Selanjutnya ada juga bendahara, yaitu orang yang menerima atau penyaluran uang atau surat berharga atas dasar pertimbangan ada atau tidaknya ketersediaan anggaran di dalam suatu lembaga pendidikan. Dalam proses administrasi keuangan, yang memegang uang kas dan pembukuan adalah orang yang berbeda, sehingga pada akhirnya dapat dikalkulasikan dengan laporan dari pemegang keuangan tidak sama, maka dapat ditentukan di mana letak kekeliruan atau hilangnya uang tersebut. Setelah uang diterima, maka dibuktikan dan ditulis dengan anggarannya masing-masing, sehingga mata anggaran dapat digunakan dengan kegiatan yang sudah ditentukan. Misalnya suatu kegiatan sudah ditentukan anggarannya, maka anggaran tersebut haruslah diarahkan pada kegiatan tersebut, tidak boleh diarahkan pada kegiatan yang lain. Penggunaan keuangan sekolah sekecil apapun harus memiliki bukti tertulis tentang pengeluaran tersebut. Dana yang dikeluarkan oleh sekolah yang ditangani oleh kepala sekolah dan bendahara, serta mendapat persetujuan juga dari komite sekolah. Selain itu, pengawasan terkait keuangan juga bisa dilakukan oleh pemeriksa keuangan oleh BPK dan masyarakat. Yang terakhir yaitu laporan. Laporan itu disusun berdasarkan aktivitas keuangan berdasarkan 3 bulan, 1 semester, dan 1 tahun. Laporan ini dapat dibuat bervariasi tergantung dengan kebutuhan. Jika terdapat ketidakjelasan dalam suatu laporan, maka dapat menimbulkan anggapan negatif terhadap kepala sekolah atau orang-orang yang terlibat dalam kepentingan manajemen keuangan. Maka dapat menimbulkan fitnah mereka telah melakukan penyelewengan dana yang berkaitan dengan manajemen keuangan suatu lembaga pendidikan. Sehingga peran dari laporan tersebut sangat menentukan bagaimana teralokasinya dana atau keuangan suatu lembaga pendidikan. Demikian penjelasan saya terkait dengan administrasi keuangan. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya.